Nah, kita ini sebenarnya sudah mengecek di lapangan, ya. Mengecek di lapangan bersama dari Polri, dari TNI, kita bareng-bareng ngecek sebenarnya kayak apa sih kondisi di lapangan di penggilingan-penggilingan itu. Ada atau tidak temuannya? Ternyata memang sudah tidak ada gitu barangnya, sudah tipis sekali gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan untuk cadangan ini saya kira tidak harus Kementerian Pertanian saja. Kalau Kementerian Pertanian saya kira sudah banyak upaya yang dilakukan juga ya, saya kira dengan pembukaan lahan, tapi kan ini harus ada kaitan dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pangan ya. Jadi saya bilang tadi, jadi kalau seperti dari ahli-ahli pertanian, dari lembaga-lembaga perguruan tinggi juga punya kontribusi itu kan ya. harus meneliti meneliti bibit-bibit unggulan seperti IPB kan banyak kan. Nah, sehingga kita ini betul-betul tepat sasaran, tepat bibitnya, tepat produksinya. Produktivitasnya juga tinggi. Itu. Jadi nanti jangan kita saling nyalakan. Menurut saya kan kita tidak usah saling menyalahkan, tapi mari kita saling melihat mana yang kekurangan yang harus kita perbaiki. Kita masih ngobrol mengenai stok beras. Ada Pak Batara Siagian. Pas sekali karena beliau adalah koordinator data evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Kalau kata Pak Kudori saat kami jeda, udah pas nih nanyanya karena beliau yang punya data. Pak Batara, kalau kami tadi, saya mau klarifikasi dulu soal silang data. Benarkah silang data yang terjadi atau perbedaan data yang terjadi karena Kementerian Pertanian itu hanya, saya garis bawahi kata hanya mendasarkan pada surat pernyataan kesanggupan dari perusahaan-perusahaan tanpa melakukan verifikasi faktual seperti yang dilakukan oleh Perum Bulog. Tadi saya sudah tayangkan cuplikan wawancara saya Senin lalu. Benar? Ya, kalau kita sebenarnya kan melakukan verifikasi dan validasi dengan turun ke lapangan. Ya memang kan beras ini kan barang bergerak, ya barang bergerak bukan artinya kalau dibilang tidak ada di penggilingan kan agak susah juga kita menerjemahkan karena yang masuk pasar kan dari penggilingan, ya. Kalau masalah fase misalnya ketika didatangi kebetulan kurang, memang sistem panen kita kan tidak di lokasi penggilingan yang bersangkutan kan, karena ada juga gabah itu kan antar wilayah. Jadi itu yang mungkin kita pahami ya. Jadi kalau kita kan melakukan verifikasi validasi itu memang ke lapangan. Jadi kalau logikanya seperti itu, bagaimana kami bisa percaya data yang dimiliki sama Kementerian Pertanian kalau memang kemudian disebut bahwa dalihnya adalah data beras dan gabah ini bergerak dinamis sekali ya, dengan kata lain. Ya kalau data kita kan tetap kalau secara praktek pendatanya kan tetap ada BPS ya, karena satu data. Jadi kita angkanya kan tetap 55,6. Jadi kalau dikonversi itu kan sekitar 32 juta ya. Itu kan angka BPS, bukan angkanya Kementan. Hanya kan pergerakan ini kan perlu kita pahami ya. Karena penggilingan di daerah A belum tentu itu suplai gabahnya dari daerah A. Dia antar wilayah itu loh misalnya. Jadi karena di situ mungkin nggak panen tapi penggilingan besar itu nggak ngambil dari wilayah. Kalau mekanismenya seperti itu berarti apakah kami bisa menyimpulkan bahwa Kementerian Pertanian tidak bisa dipercaya datanya karena tadi satu dinamis, terus yang kedua tadi datanya BPS. Jadi ini gimana nih fungsi Kementerian Pertanian? Kalau kita kan yang lihat penggilingan tadi tuh, jadi kalau penggilingan yang tadi itu yang kita validasi yang 600.000 ton itu kita sudah validasi, sudah kita laporkan juga kepada Bulog gitu loh. Jadi dan tetap kita update. Kan ada secara faktual tidak ada itu maksudnya? Ya ketidaksesuaian mungkin ada terjadi kan. Misalnya, itu salah siapa kalau tidak sesuai? Kalau masalah tidak sesuai kan masalahnya kan masalah selera kan. Artinya kan penggilingan ini kualitasnya misalnya ini seperti ini, Bulognya pemaunya seperti ini gitu loh. Oke. Harganya. Tapi gitu. Terakhir saya wawancara Pak Budi Waseso bahkan ia mengatakan untuk misi Pak Kudori untuk mengisi sekarang Bulog itu kemudian kan diberi apa saya tidak ingat betul ya nomor perpres ya, tapi diberi wewenang untuk membeli stok beras secara komersil. Bapak bisa koreksi saya, secara komersil di atas harga yang diberikan oleh pemerintah. Ada fleksibilitas harga di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Buas juga bilang bahwa ia atau Bulog itu membeli beras dengan kualitas yang bisa diturunkan. Yang penting kita keisi dulu deh, Pak, gudang kita. Itu yang terjadi, Pak Batara. Jawaban Anda? Kalau seperti itu kan harus kita klarifikasi ke lapangan ya, karena informasi yang kita peroleh ya teman-teman penggilingan kan sebenarnya kan sudah menginformasikan juga sebagian ya informasi bahwa mereka punya stok di penggilingan yang bisa dikerjasamakan gitu loh. Nah, itu mungkin gini Bu Mbak, jadi ibaratnya kan memang ini kan ada perspektif selera ya.
Data dengan selera itu jauh loh Pak. Artinya gini loh, kualitas yang di penggilingan kan ketika diuji menurut Bulog kan nggak cocok, misalnya kan itu nggak sesuai, sehingga bukan berarti tidak ada barang, gitu loh. Jadi dibedakan, kalau misalnya kosong kan berarti kan tidak ada mengalir 2,5 juta di pasar tuh, kan setiap bulan itu kita membutuhkan 2,5 juta. Oke, Gitu. Ini Pak Kudori yang bisa memberikan pencerahan. Kalau tadi pilihannya adalah stoknya itu ada tapi tidak sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh Bulog, atau memang kosong Pak, kalau yang dari Bapak ketahui? Ya memang bulan-bulan ini kan bulan paceklik ya, artinya produksi itu defisit kalau dikaitkan dengan kebutuhan. Kebutuhan bulanan kan 2,5 sampai 2. Berarti ini bicara mengenai ketersediaan ya Pak ya? Betul. Belum mengenai kualitas. Oke. Berikutnya Betul. kalau mengenai kualitas? Nah, tapi kalau kita gunakan data, misalnya data Badan Pangan ya, hari-hari ini stok nasional ya, itu ada 6,2 juta ton, cukup besar. Itu bisa untuk 2,5 bulan lah kira-kira gitu. 2,5 bulan berarti sampai awal Januari 2023 ya? Nah, barang itu kan terus dinamis ya, data itu akan terus dinamis. Ketika Desember ini masih defisit, artinya akan terus berkurang itu. Nah, barangkali problem yang disampaikan oleh Pak Batara tadi ada dua isu ya. Yang pertama spek atau kualitas, yang menurut Bulog tidak sesuai dengan ketentuan yang dia gunakan sebagai operasional ya, satu. Yang kedua soal harga, speknya sudah tidak masuk tapi harganya tinggi, misalnya begitu. Jadi, nah kalau benar ini yang jadi isu ya, artinya barang ada ya, tapi dua isu ini yang menjadi persoalan. Menurut saya, kenapa tidak isu ini yang diselesaikan ya? Gitu. Speknya entah diturunkan misalnya gitu ya, diturunkan, tapi harganya memang tinggi ya. Gitu. Tapi tadi saya sampaikan Pak Kudori, saya datang langsung ke gudang Bulog dan Pak Budi Waseso ceritakan itu. Jadi diturunkan kualitasnya, harganya juga dibeli di atas harga pemerintah ya, HPP ya Pak ya istilahnya, Anda bisa HPP, koreksi, ya, HPP, dan itu sudah diizinkan, diberi kewenangan kepada Bulog sehingga kemudian nanti Pak Bos bilang nanti pertanggungjawabannya ke BPKD, yang penting keisi dulu nih gudang Bulog. Kalau itu sudah dilakukan oleh Bulog, lantas apa yang salah atau apa yang harus dibenahi sebenarnya? Ya, sepertinya kalau saya baca dari surat yang Pak Batara terakhir kirim itu ya, itu harga itu jauh di atas yang dibolehkan oleh pemerintah. HPP-nya? Bukan HPP. Jadi terakhir itu kan ada berbagai kebijakan yang diharapkan Bulog bisa melakukan pengadaan lebih banyak. Pertama, fleksibilitas. Hanya 10 hari seingat saya ya, tapi tidak menambah, akhirnya dicabut ya. Terus setelah itu pemerintah memberikan keleluasaan kepada Bulog untuk membeli secara komersial. Tapi tidak boleh sembarangan juga gitu. Ada level tertinggi 10.200. Kalau saya nggak salah ingat, nanti Pak Batara monggo dikoreksi. Dari surat beliau itu salah satu isu harganya adalah di atas 11.000. Nah artinya kalau Bulog harus membeli 11.000 kan nggak bisa gitu. Level tertinggi yang dibolehkan 10.200. 10.200 ya? 10.200. Jadi menurut saya kalau benar kalau kondisinya begitu, lantas jalan keluarnya apa Pak Kudori? Menurut saya pertama kalau barangnya ada, kenapa kita tidak fokus kepada satu kualitas ini diselesaikan, gitu ya. Dan yang kedua harga, gitu, daripada kita impor. Gitu. Kalau memang kita tidak berharap impor, ya kita masih ingin fokus melakukan pengadaan dari dalam. Kalau untuk saat ini menurut Anda lebih baik impor atau dalam posisi untuk tetap memprioritaskan menyerap produk dalam negeri? Ya, kalau pengadaan dari dalam negeri memang tidak bisa, ya sebetulnya undang-undang tidak melarang untuk melakukan impor. Gitu. Dalam teori stabilisasi pasokan dan harga pun demikian. Ketika pengadaan dari dalam negeri tidak memungkinkan apapun alasannya, ya itu opsi yang terbuka adalah impor. Nah, impor meskipun dibuka kita harus hati-hati. Karena? Harus hati-hati. Pertama jumlahnya harus dihitung betul, ya. Harus dihitung sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai berlebih, ya. Betul. Impor 2018 salah satunya itu menjadi pelajaran penting. Sangat berlebih. Apa lesson learned dari 2018? Ada dua hal. Pertama, impornya terlalu besar. Ya. Tidak sesuai dengan kebutuhan, jadi berlipat-lipat.
Yang kedua, datangnya tidak tepat. Yaitu di bulan Datangnya pada saat panen raya di Maret. Ya. Februari Maret ya. Betul. Jadi pada saat panen raya produksi banyak datang. Nah, nggak kalau kepakai. sekarang bulan Desember, datangnya bulan Desember dan kita masih verifikasi lagi mestinya angkanya berapa bagus, banyak ya? Mestinya bagus. Paling tidak kalau saya misalnya ditanya maksimal kapan harus hadir, mungkin kapan maksimal harus datang, ya Januari, gitu ya, Januari. Atau pertengahan Januari lah kira-kira itu. Kalau Itu bisa, maksimal sekali, jangan sampai Februari, Maret karena saat Iya, panen betul. kemudian datang karena itu bisa nggak banyak menekan manfaatnya. Betul, dan menekan harga di pasar. panen raya ya. Oke, produk-produk dari petani dalam negeri. Pak Batara, jadi saat ini posisi Kementerian Pertanian mendukung impor atau tidak yang mau dilakukan oleh Perum Bulog? Itu dulu. Kalau kita kan, kalau itu kebijakan kan sudah urusan di atas ya. Jadi intinya kan kalau kita dari sudut data kita mempunyai 55,6 atau sekitar 32 juta. Dan harus kita pahami kan kebutuhan saat ini kan tidak Sebentar Pak, berapa angkanya? 55,6 Persen? GKG. Juta gabah kering giling, konversinya 32 juta beras ya. Yang perlu kita pahami kan gini, ketersediaan bulan ini kan tidak disediakan panen bulan ini. Jadi itu kan bisa rembesan dari 4 bulan yang lalu, ya? 5 bulan yang lalu. Dan kedua, kita harus pahami pasar ini kan berkembang ya dengan dinamika perkembangan kota. Jadi kebutuhan itu kan kalau kosong kan pasti teriak ya. Jadi artinya kami Kementerian Pertanian itu dalam konteks ketersediaan kami tetap menyatakan itu aman ya. Jadi aman. Jadi, kalau misalnya sudah urusannya ibaratnya impor ini ya harus wajib kan itu kan sudah cerita lain. Artinya dalam konteks data ini pergerakannya terus jalan gitu. Baik, kalau Bapak Tara bilang kalau dari Kementerian Pertanian sih sampai detik ini masih stoknya aman. Pertanyaannya adalah amannya itu ada di mana? Karena tadi sudah kami tayangkan bahwa Pak Buas bilang sudah verifikasi menggandeng TNI Polri, verifikasi faktual ke beberapa gudang penggilingan, itu nggak ada Pak isinya. Nanti dijawab ya. Kita usai jeda di obrolan malam.